BTTH Kaisar Api, episode 234. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di gurun kematian, pemandangan mengejutkan bermunculan silih berganti. Lagi pula, ini adalah area terlarang di dunia manusia, jadi sangat tidak bersahabat bagi manusia. Pada saat ini, di padang pasir yang tak terbatas, dua sosok muncul satu demi satu. Mu Yingying, kenapa kau melakukan ini? Sosok Xiao Yi langsung menghampiri Mu Yingying, lalu menghentikannya mundur, dan mengatakan sesuatu dengan getir. Meskipun Xiao Yi harus mengakui bahwa kakak tertuanya merasa kasihan pada Mu Yingying di masa lalu, tetapi untuk hubungan tersebut, siapa yang akan dimaafkan surga? Mengapa? Aku sudah berusaha sebaik mungkin pada Xiao Yan, tapi akhirnya dia bilang kalau dia punya keluarga. Aku tidak mengatakannya cepat atau lambat, tapi saat ini. Lucu sekali, ya. Mu Yingying dihentikan oleh Xiao Yi, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Jelas Xiao Yan baru saja mengatakan bahwa dia adalah istriku, yang menyebabkan trauma yang sangat serius bagi Mu Yingying. Aku tahu kakak tertuaku yang kasihan padamu, tapi dia akan membantumu menyelamatkan senior Yanqi sebagai kompensasi, kata Xiao Yi. Tidak perlu, kembalilah dan beritahu Xiao Yan bahwa aku, Mu Yingying, tidak ada hubungannya dengannya. Xiao Yan, mulai sekarang. Masalah kakakku, aku akan menyelesaikannya sendiri, aku tidak butuh kebaikannya. Setelah Mu Yingying selesai berbicara, dadanya naik turun dengan hebat. Jelas, ketika dia mengatakan ini, hatinya terasa sangat sedih. Sabu-sabu, setelah Mu Yingying selesai berbicara, kecepatannya meroket, dan dia benar-benar menghabisi Xiao Yi dalam waktu singkat. Saudaraku, aku belum berdamai. Xiao Yan adalah manusia pertama yang kusuka, tapi dia sudah punya keluarga. Sekalipun aku menyukainya, aku tidak bisa menghancurkan keluarga manusia. Tapi aku benar-benar merasa tidak nyaman. Xiao Yan sangat baik, aku tidak terima. Hatiku sakit sekali. Setelah Mu Yingying melepaskan Xiao Yi, dia langsung pergi ke suatu tempat yang tak ada seorang pun peduli padanya. Dia duduk di atas batu dan menangis terseduh-seduh. Jelas, dia tidak bisa menemukan seseorang yang bisa diandalkan dan bisa menolongnya. Hanya saja Mu Yingying tidak tahu bahwa saat ini, dia telah sampai di tepi gurun kematian yang sepi, yaitu area tepi yang sangat dekat dengan keluarga kerajaan Xuanling. Siapa kamu? Kenapa dia muncul di wilayah klan Medusaku? Saat Mu Yingying menangis, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di matanya. Aku ingin kau yang mengurusnya. Mu Yingying masih patah hati tadi, dan dia bahkan tak sanggup mengangkat kepalanya untuk mengucapkan sepatah kata pun menghadapi kata-kata kasar seperti itu. Namun, begitu kata-kata itu terucap, Mu Yingying tiba-tiba merasa ada yang tidak beres, dan buru-buru mengangkat kepalanya. Yang menarik perhatian Mu Yingying adalah seorang wanita yang mengenakan sutra dan memiliki aura yang sangat mempesona. Pinggangnya yang indah dan sosoknya yang anggun membuat Mu Yingying merasa iri. Yang terpenting adalah bahwa pada wanita ini, jejak samar kekuatan 10 warna perlahan-lahan tertinggal, membuat Mu Yingying seperti musuh yang tangguh. Siapa kau? Melihat sosok itu mendekat, Mu Yingying buru-buru menyingkirkan rasa takutnya, karena dia tidak berdaya sekarang, dan dia telah mendengar sebelumnya bahwa di antara manusia, ada banyak gangster berhati jahat yang ingin melahap mereka. Mereka adalah api suci. Aku adalah ratu baru keluarga Medusa, tapi siapa kamu? Kekuatan Do di bintang 7 di tahap awal juga berani memasuki gurun kematian, apa kau tidak mati? Wanita 10 warna itu berkata pelan, suaranya cukup lembut. Wanita si Cai ini sebenarnya adalah Cailin. Cailin berencana pergi ke kota Suhe untuk menyelamatkan Xiao Yan, tetapi ia bertemu seseorang dari keluarga kerajaan Xuanling di jalan, jadi itu adalah kesalahan. Sekarang Xiao Yan sudah keluar dari bahaya, ia harus kembali. Hanya saja dia baru saja kembali dan bertemu Mu Yingying. Dengan kesempurnaan abadi bertarung bintang 1 Cailin saat ini, dia secara alami menyadari bahwa wanita ini kurang lebih memiliki aura Xiao Yan, dan langsung tertarik padanya. Obrolan, Ratu Medusa. Mu Yingying masih terpukul, tetapi ketika mendengar nama itu, telinganya seperti disambar petir. Apakah dia istri yang dikatakan Xiao Yan? Kekuatan penuh One Star Fighting Immortal. Tapi, terus kenapa? Setelah Cailin melaporkan identitasnya, kekuatan mengerikan yang hampir seperti lautan perlahan menyapu keluar dari tubuh Mu Yingying. Biru langit yang cemerlang. Jelas, Mu Yingying menggunakan kekuatan roh api suci sekali lagi. Kekuatan api suci, Fighting Immortal tahap akhir bintang 1. Cailin menatap Mu Yingying seperti ini dan tak bisa menahan diri untuk berkata,
jelas pada level fighting immortal, hanya ada sedikit aura samar, dan dia bisa sepenuhnya merasakan aroma api suci. Cailin melaporkan identitasnya langsung kepada Mu Yingying karena ia tahu Mu Yingying dekat dengan Xiao Yan, sehingga ia bersikap terbuka dan jujur. Kemarahan pun meledak. Ratu Medusa yang luar biasa. Biarkan aku mempelajarinya hari ini, kata Azure Mu Yingying langsung kepada Cailin setelah kekuatannya meroket. Begitu dia selesai berbicara, nyala api biru yang menyilaukan menyapu, melancarkan serangan dahsyat ke Cailin. Bukankah kamu dan Xiao Yan sekte yang sama? Kenapa? Cailin baru saja ingin menjelaskan, tetapi dia langsung diserang oleh Mu Yingying yang berwarna biru, jadi dia harus membela diri. Jangan sebut Xiao Yan padaku. Menderita sampai mati, dan Mu Yingying, yang masih baik-baik saja, tiba-tiba menjadi emosional setelah mendengar apa yang dikatakan Cailin tentang Xiao Yan. Kalau begitu, aku tidak bisa membantumu. Cailin menyadari bahwa kata-kata dan bujukan yang baik tidak berhasil, dan ia segera mengumpulkan kekuatan 10 warna dan menyerang Mu Yingying. Namun, Cailin merasa wanita ini terlihat seperti ini, dan ia seharusnya bersamanya. Xiao Yan punya beberapa koneksi. Ular piton menelan 10 warna itu tirani, tetapi bagaimanapun juga, darah berdarah dingin, jadi ia juga takut pada api, belum lagi itu adalah api setingkat api suci, jadi keduanya tidak bisa dibedakan untuk sementara waktu. Namun, ketika dua pembangkit tenaga abadi yang bertarung itu menyerang, di keluarga kerajaan Xuanling yang tak jauh dari sini, sosok Yan Qi perlahan muncul, jelas merasakan pertempuran yang sudah dekat. Sedangkan Xiao Yan dan yang lainnya, terlalu jauh untuk merasakannya. Rajaku, di sebelah utara kota Xuanling, di tepi gurun kematian yang sepi, terdapat fluktuasi kekuatan api suci, dan kekuatan ular piton menelan 10 warna. Api suci itu sedikit berfluktuasi seperti milik Mu Yingying. Xuan Chang di samping membuka mulutnya sedikit. Apakah Anda akhirnya menunggu momen ini? Yan Qi, Xuan Chang, ayo pergi. Mendengar itu, Raja Xuanling tersenyum licik, lalu langsung menyapa kedua sosok di sampingnya untuk pergi ke tempat pergerakan itu baru saja terjadi. Raja Xuanling tahu bahwa jika ia ingin melahap api suci, ia hanya punya kesempatan untuk melemahkan api suci tersebut dengan menggunakan kekuatan darah ular piton penelan langit 10 warna. Kini, kesempatan besar itu sudah di depan matanya, Raja Xuanling tak akan menyia-nyiakannya. Saat ini, kekuatan Yan Qi sudah mencapai tahap akhir Dewa Petarung Bintang 1, dan kekuatan Raja Xuanling bahkan sudah mencapai Dewa Petarung Bintang 1 yang sempurna. Sedangkan Xuan Chang, yang bagaikan boneka di sisinya, kekuatannya bahkan lebih mengerikan daripada mereka berdua. Bajingan, apa kau gila? Setelah Cailin dan Azure Mu Yingying bertarung, Cailin pun buru-buru berteriak. Bukannya Cailin takut pada Mu Yingying biru, tapi Cailin tidak tahu banyak tentang Mu Yingying, hanya saja dia murid sekte yang sama dengan Xiao Yan, jadi Cailin tidak peduli dengan publik dan pribadi. Ini pertarungan besar, tapi mereka hanya bertahan secara pasif. Namun yang tidak Cailin duga adalah meskipun Mu Yingying yang berwarna biru langit ini tidak sekuat miliknya, namun dengan kekuatan api suci yang mengerikan, dia mampu mengimbanginya. Aku tidak gila. Jika kau punya kesempatan, kembalilah dan tanyakan pada mertuamu Xiao Yan kenapa aku begitu. Tapi menurutku, kamu seharusnya tidak memiliki kesempatan itu. Terima gerakannya. Mu Yingying yang berwarna biru-biru dipenuhi dengan kekuatan api suci yang menghancurkan fluktuasi. Sepertinya orang ini sudah gila. Kita harus mengalahkannya dulu, kalau tidak, akan sulit menarik perhatian orang kuat dari keluarga kerajaan Xuanling. Mata indah Cailin bergerak sedikit, lalu ia mengatakan sesuatu. Begitu suara itu jatuh, kekuatan misterius yang mengandung 10 warna tiba-tiba muncul di tubuh halus itu. Dan dengan munculnya kekuatan 10 warna ini, ekspresi Mu Yingying yang biru kehijauan menjadi aneh. Itu sebenarnya kekuatan ular piton penelan langit 10 warna, gumam Azure Mu Yingying. Jelas dia tahu keganasan ular piton penelan langit 10 warna, itu benar-benar raksasa. Kekuatan 10 warna, satu warna menyegel langit, tahan aku. Dan kekuatan 10 warna muncul dari tubuh Cailin yang halus, dan tanpa henti, ia memproyeksikan ke arah Mu Yingying yang biru. Namun, Cailin melakukannya dengan baik. Kekuatan ini sama sekali tidak merusak. Sebagian kecilnya hanyalah sedikit kekuatan represif. Bahkan jika mengenai Azure Mu Yingying sepenuhnya, itu tidak akan menyebabkan kerusakan serius padanya. Mau menindasku? Azure Mu Yingying menyaksikan kekuatan 10 warna yang tak tertahankan menyerangnya, lengkungan nakal muncul di sudut mulutnya, lalu dia menunjukkan senyum sinis. Kekuatan api suci, ledakan api suci. Saat kekuatan 10 warna Cailin hendak menyerang Mu Yingying yang biru langit, Mu Yingying yang biru langit mengeluarkan teriakan genit,
dan kemudian api biru langit yang menyilaukan itu tiba-tiba meledak di depannya, berubah menjadi lingkaran api yang sangat panas. Kekuatan 10 warna itu langsung tertelan. Orang ini, ketika Kailin melihat pemandangan ini, dia tidak dapat menahan diri untuk sedikit mengernyitkan matanya. Jika bukan karena fakta bahwa orang ini mungkin ada hubungannya dengan Xiaoyan, Cailin pasti sudah membunuhnya puluhan kali dengan temperamen Ratu Medusa di masa lalu. Ratu Medusa, atas kerusakan yang Xiaoyan perbuat padaku, mari kita tarik kembali sedikit bunga darimu dulu. Mu Yingying yang biru melotot ke arah Kailin dengan mata indahnya, namun niat membunuh yang membara tiba-tiba muncul. Tidak, aku tidak bisa. Dia istri Xiaoyan, aku tidak bisa. Namun saat Azure Mu Yingying hendak membunuhnya, tubuh biru di atasnya tiba-tiba menghilang, dan sebuah suara lemah berkata, "Kau lupa apa yang dia lakukan padamu? Apakah kau layak mendapatkannya?" Saat berikutnya, tubuhnya dicat biru, dan dia bertanya dengan nada tegas. "Asalkan dia baik-baik saja, aku tidak menyesal." Terkejut dengan nada tegas itu, warna biru langit di tubuh Mu Yingying perlahan memudar, dan yang terdengar hanyalah suaranya yang lemah. "Aduh!" Mendengar kekuatan api suci yang dijaganya berkata demikian, kekuatan api suci itu perlahan memudar, namun menyisakan suara yang agak kesal. Puff! Tapi setelah melakukan semua ini, Mu Yingying melemah, lalu melompat langsung dari udara menuju gurun di bawah. Cit! Melihat ini, Cailin buru-buru menangkapnya, dan kekuatan lembut terus memasuki tubuhnya. Benar saja, wanita sebaik dia memang pantas untuknya. Mu Yingying menatap Cailin yang begitu perhatian, lalu setelah menggumamkan kata-kata terakhirnya, ia memejamkan mata sepenuhnya. Jelas saja, menggunakan roh api suci 2 kali sebelum dan sesudahnya terlalu berat baginya. Gadis ini, aku tidak tahu apa yang telah dilakukan pria bernama Xiaoyan itu. Kali ini, saat aku mengetahui tentang keluarga Medusa, aku harus menanyainya dengan saksama. Kailin sepertinya mendengar maksud tersirat dari kata-kata Mu Yingying tadi, dan langsung berkata, "Sekarang, ayo kita kembali ke wilayah kita dulu." Kailin menggendong Mu Yingying, siap bangkit dan pergi ke wilayah keluarga Medusa. Namun pada saat itu, ruang di atas gurun tempat Cailin berada tiba-tiba berubah gelap. Dalam kegelapan, kekuatan yang sangat jahat perlahan merangkak keluar. Pembentukan, kekuatan jahat ras alien. Begitu kegelapan muncul, Cailin tahu ada yang tidak beres, tetapi jelas sudah terlambat untuk melarikan diri saat ini. "Hei, Ratu Medusa, kali ini, aku khawatir kau tak akan bisa kabur." Dan setelah kegelapan menyelimuti, sebuah suara yang agak familiar bergema di ruang gelap itu. "Raja Xuanling." Cailin Bei menggigit bibirnya dan berkata sedikit, "Ratu Medusa, sebaiknya kau patuh dan menangkapnya. Dalam hal ini, aku masih bisa mengurangi penderitaanku terhadap darah dan daging." Raja Xuanling, mengenakan kostum rusa roe kerajaan, berdiri di puncak ruang gelap pada ketinggian di bawah nol, dan berkata kepada Cailin di bawahnya, di sampingnya, ada 2 jubah hitam. Hanya saja salah satu sosok, setelah melihat sosok cantik dalam pelukan Cailin, tubuhnya bergetar sejenak, tetapi Raja Xuanling tidak menemukannya. "Brengsek, terlalu jauh dari wilayah keluarga Medusa, aku khawatir mereka tidak akan bisa datang. Ini merepotkan sekarang." Pada saat ini, wajah cantik Cailin akhirnya menunjukkan sedikit keburukan. Jika dia sendirian, tidak akan sulit untuk melarikan diri dari formasi gelap ini, tetapi sekarang dia tidak sendirian, dan ada 2 gelombang selain 2 orang di samping Raja Xuanling, bahkan ada napas 1 orang, yang membuat Cailin terkejut. Kelelawar gelap, keluar. Keduanya, yang tidak bereaksi ketika Raja Xuanling melihat ini, tanpa ragu-ragu berkata langsung ke dalam kegelapan. "Qi Chengqi." Begitu suara Raja Xuanling terdengar, di ruang gelap, kelelawar yang tak terhitung jumlahnya muncul dengan kilatan aura aneh dan jahat, lalu dengan panik menyapu sisik-sisik warna. Kekuatan 10 warna, transfer ruang. Kailin juga tahu bahwa mustahil untuk bertarung secara sembrono, jadi dia langsung menggunakan kekuatan ruang untuk bersiap melarikan diri dari sini. Kondensasi. Ketika kekuatan 10 warna muncul dari tubuh Cailin, sosok berjubah di samping Raja Xuanling melangkah maju, dan kemudian suara agung tiba-tiba bergema di ruang ini. 2 bintang bertarung abadi. Melihat bahwa transfer ruang yang akhirnya dipadatkannya langsung dihancurkan oleh sosok misterius itu, Kailin juga berkata dengan suara tak bersuara. Hanya pada saat berikutnya, tubuh Cailin dan Mu Yingying keduanya terbungkus dalam kelelawar hitam. Dengan pembungkusan tersebut, kekuatan keduanya pun menurun drastis. Jelas, peran kelelawar gelap adalah untuk memenjarakan kekuatan tersebut. Hahaha, ular piton menelan 10 warna. 2 api suci, ayo pergi. Melihat kedua putrinya yang mudah ditundukkan, semburat kegembiraan muncul di wajah Raja Xuanling, lalu lenyap seketika.
Setelah Raja Xuanling menangkap Mu Yingying dan Cailin, ia tidak berhenti di situ dan bergegas kembali ke keluarga kerajaan Xuanling tanpa henti. Setelah Raja Xuanling kembali, hampir semua anggota keluarga kerajaan Xuanling bergerak dengan gugup menuju Xuanling. Keluarga kerajaan dikerahkan, dan penjagaan di kota Xuanling semakin ketat. Di sisi lain, Xiaoyan masih berada di wilayah klan Medusa, menyempurnakan Su Shengdan, tetapi dengan tindakan ergo, sekte super lainnya di Xuantian Shan menjadi sangat gugup. Kantor Pusat Paviliun Dupa. Paviliun pembakaran dupa hari ini berbeda dari sebelumnya. Para murid hampir tidak melihat siapapun, dan bahkan suasananya penuh ketegangan dan tekanan. Lagi pula, setelah kompetisi sekte berakhir, Xiaoyan dan Mu Yingying mundur dari sekte, menyebabkan banyak pengikut kehilangan napas. Pada saat ini, tokoh-tokoh besar yang cukup untuk mengguncang Xuan Shantian perlahan berjalan menuju ruang pertemuan markas besar Paviliun Fenxiang. Orang-orang dari istana kuno yang sunyi dan gerbang Wanjian ada di sini. Saat ini, para penjaga tingkat tinggi Paviliun Fenxiang, di atas wilayah surga yang terbakar, Zujin, Baya, dan sekelompok petinggi Paviliun Fenxiang berkumpul di sini, seolah menunggu sesuatu. Di wilayah surga yang terbakar, para pria kuat dengan aura tirani juga tiba seperti yang dijanjikan. Bara bambu, kenapa kau tidak melihat Fentian? Ruang itu melonjak, dan dua pria kuat langsung muncul. Di antara kedua pria kuat itu, seorang pria dengan pedang di punggungnya dan kendi tergantung di pinggangnya menatap mereka berdua, lalu melirik Zujin. Jangan ragu untuk bertanya. Hei, kepala paviliun telah pergi dan belum kembali, jadi saya akan bertindak sebagai pemilik paviliun untuk sementara waktu. Tuan Huangli, pedang anggur Wanjianmen, Dewa Abadi, dan Aula Kuno Sunyi, silakan kalian berdua. Hanya berjarak 2 orang, Zujin tersenyum. Begitukah? Kalau begitu, ayo pergi. Jika benar seperti yang dikatakan para murid, bahwa keluarga kerajaan Xuanling berkolusi dengan ras jahat asing, maka kali ini, keluarga kerajaan Xuanling kemungkinan besar akan musnah dari 3 hari Xuantian kita. Mendengar kata-kata itu, Jiu Jianxian sedikit mengangkat kendi anggurnya. Setelah menyesap beberapa teguk, ia berjalan berdampingan dengan kepala istana dari istana kuno yang sunyi dan langsung menuju ruang konferensi Paviliun Fenxiang. Melihat ini, Zujin dan yang lainnya mengikutinya, tetapi saat ini, ruang pertemuan sudah meledak. Silsilah macam apa keluarga kerajaan Xuanling ini, dan mereka berani terang-terangan berkolusi dengan suku-suku jahat di luar wilayah. Apa mereka lupa bagaimana rupa dunia dakian kita ketika dirusak oleh suku-suku jahat di luar wilayah? Banyak pria yang kesal berdiri dan berkata dengan marah, tetapi pria ini memiliki boneka kecil yang tergantung di tubuhnya. Jika diperhatikan lebih dekat, boneka itu sama seperti manusia biasa, sangat realistis. Haha, Tuan Istana Boneka, jangan terburu-buru, kita tunggu sampai semua orang datang. Melihat Tuan Istana Boneka begitu marah, kedua wanita yang duduk di sebelah Tuan Istana pertama berbicara bersamaan. Penguasa Paviliun Wanhua, penguasa sekte-sekte racun, dan penguasa istana dari rumah boneka itu pun sedikit terduduk setelah mendengar suara kedua wanita itu. Jelas, ia tahu bahwa kekuatan kedua pria kuat di depannya bukanlah miliknya. Dan saya tidak tahu mengapa, sejak Fentian meninggalkan Bea Cukai, tampaknya situasi antara 3 kekuatan Paviliun Wanhua, Paviliun Fenxiang, dan Sekte Racun telah membaik pesat. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Di sini, setelah kepala istana dari Istana Boneka duduk, 4 sosok dengan aura tirani perlahan datang ke ruang konferensi. Semuanya sudah sampai. Zujin tak kuasa menahan diri untuk bertanya sambil memperhatikan para petinggi dari berbagai sekte berkumpul di bawah. Su Tua, masalah keluarga kerajaan Xuanling sudah di depan mata. Bahkan jika kita mengirim sinyal untuk mengundang sekte-sekte besar Xuan Shantian untuk berdiskusi, hanya sekte-sekte ini yang akan datang. Sekte-sekte lain menolak satu persatu, kata Mu Suzi melangkah maju. Rumah boneka, aula kuno yang sunyi, Wanjianmen, lembah pil, aula api penyucian, Paviliun Wanhua, sekte racun. 7 sekte. Zujin juga melirik ke-7 orang di bawah dan berbicara langsung. Apa yang telah dilakukan keluarga kerajaan Xuanling sudah jelas bagi semua murid mereka. Karena sekte lain tidak mau berdiri, saya khawatir itu karena keegoisan mereka sendiri. Lagi pula, ketika keluarga kerajaan Xuanling melakukannya, meskipun itu benar, warisan dan kekuatannya tidak boleh diremehkan. Jika mereka bertarung habis-habisan, aku khawatir itu akan menyebabkan korban yang mengerikan bagi murid-murid mereka. Begitu suara Zujin jatuh, seorang pria berpakaian mahal menatap Wei Wei, dan suaranya penuh dengan ketidakpuasan keluarga kerajaan Xuanling. Orang tua ini sekarang adalah pemimpin Pil Valley, Ye Qingtian. Terlepas dari kekuatannya,
Ia berada di tahap tengah One Star Fighting Immortals, tetapi ia memiliki identitas lain yang mengejutkan. Seorang alkemis kelas 4 dari tingkat abadi. Oleh karena itu, meskipun itu adalah pembangkit tenaga listrik dengan dosian bintang 1 yang sempurna, seseorang harus memberikan 3 poin kepadanya. Dan Gui Yeqingtian, bagaimana menurutmu? Melihat lelaki tua itu berbicara, Zhu Jianxian di sampingnya sedikit menyipitkan mata dan bertanya. Jelas, jika roh pil mendukung perang ini, aku khawatir masalah ini akan mungkin terjadi. Lagi pula, dalam 3 hari terakhir di Xuantian, dalam hal sumber daya keuangan, aku khawatir tidak ada sekte atau individu yang berani menandingi lembah pil yang kaya. Menurut ideku, satukan kekuatan 8 sekte kita dan bersama-sama bunuh keluarga kerajaan Xuanling. Di antara semua pil yang dibutuhkan untuk pertempuran ini, aku sudah mendapatkannya dari lembah pil. Kata lelaki tua yang dikenal sebagai hantu pil Yeqingtian dengan nada mendominasi. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh ruang konferensi menjadi sunyi, dan semua orang terkejut. Belum lagi, ramuan yang dibutuhkan dalam pertempuran mungkin merupakan angka astronomi, belum lagi ramuan yang dibutuhkan untuk bertarung di tingkat dosian bahkan lebih berharga. Karena Dan Gui sudah menjelaskan masalahnya, maka aku akan membuka jendela atap dan berbicara. Kali ini, semua orang diundang untuk datang ke sini, sebenarnya ini untuk masalah ini. Dalam kompetisi sekte, di Sungai Darah, saya yakin banyak sekali murid sekte yang telah menemukan aura ras jahat ekstrateritorial di antara murid-murid keluarga kerajaan Xuanling. Tidak apa-apa kalau hanya ada 1 atau 2. Banyak sekali, saya khawatir itu tidak ada hubungannya dengan keluarga kerajaan Xuanling. Mengenai keserakahan dan kejahatan ras jahat di luar dunia, aku yakin kalian semua sudah mengetahuinya, kata Zhu Jin ringan. Alasan mengapa Zhu Jin mengundang para ahli dari 7 sekte ini adalah karena dalam pertempuran sebelumnya antara langit dan bumi, leluhur 7 sekte ini memiliki keluhan yang mendalam dengan ras jahat asing. Meskipun Anda bisa tenang, Raja Xuanling dan para ahli lainnya, Master Pavilion kami tentu akan menanganinya. Zhu Jin, yang tampaknya menyadari keraguan beberapa ahli di sini, berkata di tengah jalan. Kekuatan para murid keluarga kerajaan Xuanling bisa meroket di bawah kekuatan klan jahat di luar wilayah, dan aku khawatir para anggota senior keluarga kerajaan Xuanling juga. Meskipun Zhu Jin berkata begitu, orang-orang di aula api penyucian masih bingung. Master Pavilion telah membuat terobosan, jadi Anda bisa tenang. Lagi pula, perselisihan antara Pavilion dupa pembakaran kita dan keluarga kerajaan Xuanling bukan hanya masalah 1 atau 2 hari, kata Zhu Jin Zaidu. Kalau begitu, tentu saja kami akan mengerahkan segenap kemampuan kami. Zhu Jin mengungkapkan betapa hebatnya hubungan mereka, dan meyakinkan semua orang, ditambah dukungan kuat dari Wan Jianmen dan Dangu, serta beberapa tokoh penting lainnya juga mengangguk. Kalau begitu, mari kita kembali dan memperbaiki sekte ini. 5 hari kemudian, pimpin para elit sekte untuk membentuk pasukan aliansi pembasmi iblis, dan bahas keluarga kerajaan Xuanling bersama-sama. Ucap semua yang hadir serempak. Dan setelah semua orang di Pavilion Fenxiang dengan gugup mengumpulkan banyak tokoh penting untuk membuka pertemuan, suasana seluruh Xuan Santian menjadi sangat tegang. Zhu Jin, bagaimana dengan Fentian? Setelah 5 sekte lainnya pergi, kepala Pavilion Wanhua dan kepala sekte beracun tetap tinggal dan bertanya kepada Zhu Jin. Lagi pula, hubungan antara kedua putri itu dan Fentian cukup dekat. Lumayan, Master Pavilion telah meninggalkan sekte sejak kompetisi sekte dibuka, dan dia tidak tahu kemana dia pergi. Kalau tidak, dengan karakter pemilik Pavilion, Xiaoyan pasti akan muncul setelah dia pensiun dari sekte. Zhu Jin juga sedikit bingung, karena Fentian dan Xiaoyan nampaknya mempunyai suatu kesepakatan, dan Xiaoyan juga menyelamatkan Yintong. Secara masuk akal, Fentian tidak akan membiarkan Xiaoyan melakukan hal ini. Entah kenapa, tapi akhir-akhir ini aku merasa kesal yang tak bisa dijelaskan. Semoga aku terlalu banyak berpikir. Setelah selesai berbicara, kepala Pavilion Wanhua pergi dari sini. Sulit menemukan lawan, dan aku tidak terlalu khawatir. Jika Fentian kembali, ingat untuk memberitahu aku sesegera mungkin. Dan Master Sekte Racun meninggalkan kalimat dingin lalu pergi dari sini. Keluarga kerajaan Xuanling, 5 hari lagi, mari kita pahami sepenuhnya keluhan dan keluh kesah selama bertahun-tahun. Zhu Jin memandang ke kejauhan, bergumam, lalu pergi bekerja. Di sisi lain, kota Xuanling. Hei, apakah kamu pernah mendengarnya? Keluarga kerajaan Xuanling tampaknya telah memprovokasi sesuatu yang najis, dan telah memprovokasi sekte-sekte super lain di Xuan Santian untuk mencoba mengatasinya. Di penginapan kecil itu, orang-orang datang dan pergi, tetapi saat ini beberapa tokoh sedang berdiskusi dengan tenang.
Hei, lihatlah ketidaktahuanmu. Tuanku, izinkan aku memberitahumu. Konon, keluarga kerajaan Xuanling diam-diam bersekongkol dengan klan jahat asing untuk mencoba menguasai benua Xuanling. Sekte-sekte super lainnya tak tahan, jadi mereka memutuskan untuk bergabung, kata salah satu tokoh dengan nada penuh kemenangan. Ras jahat ekstrateritorial, apa itu? Tanya seseorang tanpa sadar. Oh, bagaimana aku memberitahumu tentang ini? Lagi pula, ras jahat ekstrateritorial itu sangat jahat, eksistensi yang membuat kita semua manusia saling membenci. Karena keluarga kerajaan Xuanling berani memprovokasi mereka dengan risiko besar, seharusnya aku sudah memikirkannya sejak lama. Mari kita lihat bagaimana keluarga kerajaan Xuanling akan menghadapinya. Bisik-bisik terus bermunculan, memberitahu orang-orang di masa lalu tentang masalah ini, sehingga kerumunan di kota Xuanling saat ini cukup takut pada keluarga kerajaan Xuanling. Karena takut mereka akan memakan orang tanpa meludahkan tulang. Dan di keluarga kerajaan Xuanling tidak jauh dari kota Xuanling. Rajaku, ini tidak baik. Dari luar istana, terdengar suara tergesa-gesa, lalu sesosok tubuh bagaikan petir menyambar pintu masuk utama istana dan berlari menuju Raja Xuanling. Ada apa? Keributan seperti itu. Raja Xuanling mengerutkan kening ketika mendengarnya, berteriak dengan marah. Rajaku, menurut laporan rahasia bawahanku, Paviliun Fenxiang, Paviliun Wanhua, Sekte Racun, Gerbang Wanjian, Aula Alam Liar Kuno, Lembah Pil, Aula Api Penyucian, dan 8 sekte super Istana Boneka, aliansi pemusnahan iblis akan menyerang keluarga kerajaan Xuanling kita dalam 5 hari. Dan sosok itu berkata dengan tergesa-gesa, suaranya penuh ketakutan. Meskipun keluarga kerajaan Xuanling memiliki karir yang hebat, tetapi menghadapi kerja sama dari 8 sekte super, saya khawatir tidak mungkin untuk lolos dari kematian. Dimengerti, ayo turun. Sesuai rencana awal, Raja Xuanling tampaknya sudah menduga kejadian ini sejak lama, tanpa sedikit pun kepanikan, ia hanya berkata dengan ringan. Tetapi Baginda, apakah ini terlalu mahal? Mata-mata itu masih bertanya, jika kamu punya kemauan, kamu akan mendapatkannya. Itu namanya memancing dengan tali panjang dan menangkap ikan besar. Tapi aku tidak menyangka paviliun pembakaran dupa akan menyerang kita lebih dulu. Mungkin terlalu banyak hal yang terekspos langsung ke sungai darah. Tapi itu tak penting lagi. Aku sudah melahap Gorevin, jadi sampah di bawah komandonya pasti akan berpengaruh. Kirim pesanannya, undang para pemimpin sekte super besar di Xuantianshan, dan 5 hari kemudian, di Gunung Xuanling, adakan upacara pemusnahan iblis. Mari kita gunakan Gorevin untuk meninggalkan nyawa semua yang kuat demi membuka pintu menuju dunia baru untukku. Pada saat itu, semua tokoh penting Xuan Santian akan dapat menyaksikan momen kejayaan itu. Hahaha, Raja Xuanling tertawa terbahak-bahak, ya, dan ketika mata-mata itu mendengar kata-kata itu, dia langsung jatuh. Puff, dengan suara keras, 2 sosok muncul di samping Raja Xuanling. Kedua tokoh tersebut adalah Xuan Chang dan Yan Qi. Kekuatan ular piton penelan langit 10 warna tidak boleh diremehkan, tapi aku berhasil menekannya untuk sementara, kata Xuan Chang pelan. Selain itu, api suci itu juga telah mereda, tetapi kami menyembunyikannya di Gunung Xuanling. Selama waktunya tiba, api itu bisa ditelan. Yan Qi di samping juga ikut berbicara. Bagus sekali, kata Raja Xuanling sambil tersenyum. Yan Qi, ada satu hal lagi yang perlu kau lakukan. Sesaat kemudian, Raja Xuanling berkata, Rajaku, silakan bicara, kata Yan Qi. Pergilah ke istana bawah tanah, tangkap semua orang kuat Gorevin yang tersisa, dan kirim mereka ke Gunung Xuanling untuk disegel. 5 hari kemudian, aku akan mengundang banyak sekali tokoh kuat dari 3 sekte super Xuantian untuk bersama-sama menghancurkan para iblis dan melenyapkan Jenderal Iblis Darah, ujar Raja Xuanling. Baiklah, Yan Qi mendengar kata-kata itu, dan langsung melakukannya, membiarkan para Gorevin bersikap tirani, dan di hadapan kekuatan api suci, ia bagaikan wanita tanpa kekuatan untuk mengikat ayam. Rajaku, tipuanmu sungguh brilian. Ini adalah bola jiwa. Kekuatan jiwa semua tokoh penting dalam keluarga kerajaan Xuanlingku, selama kita memiliki benda ini, kita bisa menjadi tak terkalahkan. Bahkan jika orang-orang kuat di keluarga kerajaan kita membelot, mereka masih bisa mengendalikan mereka. Tak lama kemudian, Guru Nasional Wenzi juga berbicara perlahan. Ras jahat ekstrateritorial menanamkan kutukan darah pada keluarga kerajaan Xuanling mereka gelombang jika bukan karena bantuan rahasia Raja Xuanling, saya khawatir itu tidak akan berhasil. Sayangnya, beberapa orang kuat secara naif menganggapnya sebagai hal yang baik, dan mereka tertipu. Wenzi, kamu telah membantuku berkali-kali. Setelah ini, aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Awalnya,
Gorevin ingin menguasai benua Xuanling melalui aku, tetapi dia dilahap olehku. Gorevin tidak pernah memikirkannya sampai dia meninggal. Raja Xuanling tertawa terbahak-bahak. Ngomong-ngomong, Baginda, masih ada satu hal lagi, kata Wenzi seolah teringat sesuatu. Klan Jiwa mengirim pejuang abadi lainnya, dan sepertinya mereka ingin melakukan sesuatu kepada kita, kata Wenzi. Apakah Anda memiliki koordinat spesifiknya? Tanya Raja Xuanling dengan sungguh-sungguh. Ya, kata Wenzi. Xuan Chang, kali ini kau pergi. Tak seorang pun dari klan Jiwa dan Solomon akan tertinggal. Setelah mendengar kata-kata Wenzi, Raja Xuanling menunjukkan niat membunuh di wajahnya. Baik, Guru. Xuan Chang menyetujui dengan lembut dan meninggal dalam sekejap, jelas tidak tahu harus pergi kemana. Selanjutnya, sebarkan berita tentang upacara pemusnahan iblis. 5 hari lagi, Xuan Santian akan membuka dunia baru. Setelah Raja Xuanling menyelesaikan semua ini, ia menggenggam erat bola jiwa di telapak tangannya dan tertawa rakus. Senyum itu memang telah lama menghilang, tetapi ia sangat menakutkan bagaikan iblis. Dengan aliansi pemusnahan iblis dari 8 sekte super dan upacara pemusnahan iblis dari keluarga kerajaan Xuanling, Xuan Santian berada dalam situasi yang bergejolak saat ini, dan situasinya menjadi sangat tegang. Di wilayah kekuasaan klan Medusa di padang pasir kematian yang sepi. Huho, Suseng dan ini benar-benar tidak mudah untuk disempurnakan. Di ruang rahasia, Xiaoyan menatap pil seukuran mata naga di tangannya, dan tak kuasa menahan senyum di sudut mulutnya. Sejak kekuatan jiwa meningkat pesat, keterampilan penyulingan obat Xiaoyan juga meningkat pesat, jadi meskipun Suseng dan memiliki peringkat tinggi, ia berhasil disempurnakan oleh Xiaoyan. Sekarang semua yang melahap api suci sudah siap. Langkah selanjutnya adalah menunggu utusan iblis darah terbunuh, lalu kau bisa melahap wajah hantu dan api jiwa. Hanya saja aku tidak tahu seberapa besar kekuatan dan kemampuan Fen Juenya bisa meningkat pesat setelah menelan api suci ini. Xiaoyan segera menyimpan Suseng dan berkata. Namun, Xiaoyan juga sangat bingung. Api jiwa berwajah hantu ini hanya bisa digunakan dan tidak bisa ditelan, yang membuat Xiaoyan tak berdaya. Oh, baiklah, ayo kita keluar dulu. Hitung waktunya, seharusnya sebulan. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia bangkit dan berjalan menuju ruang rahasia. Hehe, adik Xiaoyan sudah keluar. Saat Xiaoyan baru saja keluar dari ruang rahasia, sesosok ular muncul tanpa suara. Siapa? Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mendengar kata-kata itu, karena tak ada jejak sumber suara itu, yang cukup menunjukkan betapa dahsyat kekuatannya. Aku. Dengan suara Xiaoyan, sosok itu perlahan berjalan keluar. Raja Ular Senior. Melihat ini, Xiaoyan juga menunjukkan sedikit rasa hormat. Lagi pula, Raja Ular dan Sefu adalah tangan kanan Cailin, dan mereka tidak segan-segan membantunya. Senang rasanya bisa keluar. Waktu berlalu perlahan di kamar rahasia. Baru sekitar 3 hari, Raja Ular tersenyum. Xiaoyan juga tertawa. Ayo pergi. Sudah lama sejak kau meninggalkan Bea Cukai. Ada beberapa kenalan yang perlu kau temui. Melihat Xiaoyan pulih dari luka-lukanya, Raja Ular berkata. Senior, tunjukkan jalannya, kata Xiaoyan tanpa ragu. Ayo pergi. Mereka saling memandang, lalu Raja Ular pergi bersama Xiaoyan. Istana Kristal Keluarga Medusa. Mu Susi, kenapa kau datang ke wilayah keluarga Medusa kami? Pada saat ini, sosok tua Mu Susi perlahan muncul di sini. Saya di sini karena 2 alasan. Satu untuk Master Pavilion kita, dan satu lagi untuk Xiaoyan, kata Mu Su pelan. Hahaha, candaan. Xiaoyan sudah meninggalkan pavilion dupa terbakarmu, apakah kau masih ingin berhubungan dengannya? Dan bagaimana kekuatan Ventian bisa muncul di klan Medusa kita? Meilan buru-buru tertawa di antara orang-orang ular. Kau tidak bisa mengatakannya seperti itu, kata Mu Susi tanpa ragu ketika mendengar kata-kata itu. Diam, Mu Susi, sebaiknya kau ceritakan kisahnya. Melihat banyaknya petinggi klan Medusa yang hadir, Sefu langsung berdiri dan mengatakan sesuatu. Hubungan antara keluarga Medusa dan Pavilion Fenxiang cukup baik. Berkali-kali keluarga kerajaan Xuanling ingin mengepung dan menekan keluarga Medusa sepenuhnya, tetapi dengan bantuan Pavilion Fenxiang. Tuan Istana Wood, tepat ketika Mu Susi ingin berbicara, sebuah suara yang familiar terdengar. Xiaoyan, tidak apa-apa. Mu Susi memperhatikan sosok Xiaoyan keluar, dan matanya tak bisa menahan rasa lega. Jelas saja, saat Xiaoyan pensiun dari sekte tersebut, Mu Susi sedikit banyak merasa bersalah. Apa yang terjadi saat itu? Mu Susi tidak dapat menahan diri untuk berkata, Tuan Istana Wood, aku tahu semuanya. Tidak apa-apa, kata Xiaoyan sambil tersenyum santai.
Ia tahu bahwa dalam situasi seperti itu, paviliun Fenxiang pasti sedang dalam posisi yang kurang menguntungkan. Karena semua orang sudah datang, mari kita bicarakan hal-hal penting. Kepala pelayan juga melihat Xiao Yan meninggalkan bea cukai, dan langsung berkata, Saat banyak tokoh penting mengangguk, terjadi fluktuasi yang luar biasa tenang di Crystal Palace. Ada apa? Karena Xiao Yan baru saja keluar dari retret, dia tidak tahu apa yang terjadi. Aku datang duluan. Semua orang tahu bahwa keluarga kerajaan Xuanling akan mengadakan upacara pembasmian iblis dalam 2 hari ke depan, kan? Mu Suzi mengangkat kepalanya sedikit dan berkata kepada Sefu, keluarga kerajaan Xuanling sialan ini jelas berkolusi dengan klan jahat asing, tapi sekarang mereka menggunakan klan jahat asing sebagai kedok. Aku benar-benar tidak tahu obat apa yang mereka jual di labu itu. Dan ketika mendengar ini, Mobile tak tahan lagi. Zhu langsung memarahi, jelas-jelas membenci keluarga kerajaan Xuanling. Ular tua, apa yang kau rencanakan? Mu Suzi menatap orang-orang di sekitarnya yang sedang memarahi keluarga kerajaan Xuanling, dan bertanya kepada Sefu. Keluarga kerajaan Xuanling mungkin tidak ingin menjadi musuh publik Xuan Santian. Jangan bilang mereka berkolusi dengan klan jahat asing, tapi mereka sebenarnya punya kekuatan klan jahat asing. Dengan bantuan kekuatan klan alien, saya khawatir kekuatan keseluruhan keluarga kerajaan Xuanling kini telah mencapai puncaknya. Dan menurut dugaan saya, keluarga kerajaan Xuanling begitu ingin mengalahkan klan jahat alien untuk melenyapkannya. Saya khawatir saya telah menemukan cara yang lebih kuat daripada ras jahat di luar wilayah itu. Jadi, upacara pemusnahan iblis keluarga kerajaan Xuanling kali ini mungkin adalah sarang harimau Longtan, dan tidak mudah untuk menerobosnya, kata Sefu. Dengan paviliun dupa pembakaran kita sebagai pilar utama, 8 aliansi pembasmi iblis telah terbentuk. Ketika saatnya tiba, mereka akan dibasmi pada saat upacara pemusnahan keluarga kerajaan Xuanling. Mu Suzi mendengar kata-kata itu dan berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak, kecuali paviliun Wanhua dan sekte racun, 5 sekte lainnya tidak terlalu bisa diandalkan. Dan jika kekuatan keluarga kerajaan Xuanling terlalu kuat, saya khawatir kelima sekte akan langsung mundur ketika mereka dalam bahaya. Ketika saatnya tiba, kamu akan sendirian, kata Sefu tajam. Ada perseteruan berdarah dengan keluarga kerajaan Xuanling. Sekarang hanya ada 2 kekuatan, kau dan aku, ditambah paviliun Wanhua dan sekte racun. Jadi, pada akhirnya, aku khawatir ini hanya pertempuran yang menentukan antara kekuatan kita. Sefu menggelengkan kepalanya dan berkata, jelas untuk kasus-kasus lain, tidak terlalu bisa dipercaya. Pernyataan ini masuk akal. Mu Suzi awalnya ingin membantah, tetapi setelah memikirkannya dengan saksama, 5 sekte lainnya tidak memiliki banyak darah dan kebencian yang mendalam terhadap keluarga kerajaan Xuanling. Jadi kali ini untuk menghancurkan iblis, keluarga Medusa kami akan melakukan yang terbaik. Kembalilah dulu, tunggu kami memperbaiki kekuatan klan, dan 2 hari kemudian, kita akan melawan Gunung Xuanling. Sefu juga dengan jelas menyatakan sikapnya. Kalau begitu, aku akan berterima kasih atas nama Master Pavilion, kata Mu Suzi. Tuan Istana Wood, aku akan kembali bersamamu. Aku belum mengucapkan selamat tinggal kepada banyak saudara senior. Detik berikutnya, suara Xiao Yan yang lantang bergema, dan setiap kali ia memikirkan murid-murid paviliun Fenxiang, hatinya tak kuasa menahan rasa hangat.